Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sri Dika Cintia. Saya mahasiswi Universitas Askia Padang dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Khairul Azmi SPD MSI. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengolahan data dengan menggunakan uji independen sampel t-test melalui aplikasi SPSS versi 16. Untuk mengetahui langkah-langkahnya, simak video saya sampai selesai. Pertama-tama, teman-teman semua silakan download atau install aplikasi SPSS-nya di laptop masing-masing. Jika sudah terinstall, silakan buka aplikasinya. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasinya, maka akan menampilkan seperti di layar. Kemudian, sebelum melakukan uji independen sampel t-test ini, teman-teman semua harus memiliki data yang akan diuji nantinya. Di sini saya ada datanya, yaitu data ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 6 -3 Kota Padang. Di sini ada dua kelas, yaitu kelas 6A dan kelas 6B, dan ini merupakan data ulangannya. Kemudian kita beralih ke aplikasi menu yang pertama. Di sini ada variable view dan data view. Nah, sebelum kita menggunakan uji independen sampel t-test ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana konsep dari uji independen sampel t-test ini. Nah, uji independen sampel t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Syarat uji statistik parametrik yaitu data normal dan homogen. Jadi, sebelum kita melakukan uji ini, kita harus cek dulu apakah data yang kita olah ini termasuk normal atau homogen. Yang pertama itu kita harus melakukan uji normalitas. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu uji normalitas dan bagaimana konsepnya. Nah, uji normalitas itu adalah suatu uji asumsi klasik di mana uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik itu adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Nah, langsung saja kita melakukan uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Di sini kita buka tampilan yang pertama, yaitu kita klik data variable view. Nah, pada variable view ini ada name, type, width, decimal, label, value, missing, columns, alike, dan measure. Untuk nomor 1 bagian name-nya kita ketik eksperimen. Kemudian tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya kita ubah dengan angka 0 karena data kita tidak berkoma. Untuk labelnya sendiri kita isi dengan kelas 6A. Untuk value-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, dan alike-nya kita tetapkan right, dan measure-nya kita ganti menjadi ordinal. Setelah selesai, kita beralih ke nomor 2. Kita klik kontrol. Nah, jika sudah selesai, tipenya numerik, width-nya 8,
desimalnya kita ganti menjadi angka 0. Nah, untuk labelnya sendiri kita buat kelas 6B. Value-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, like-nya tetap kita samakan menjadi right, dan measure-nya kita ganti menjadi ordinal. Nah, jika sudah selesai seperti ini, selanjutnya kita beralih ke menu sebelahnya, yaitu data view. Nah, setelah kita klik data view, akan menampilkan seperti di layar, ada eksperimen dan ada kontrol. Untuk eksperimennya, kita isi dengan data yang telah kita miliki tadi, yaitu data ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 6 min 3 Kota Padang. Di sini ada 2 kelas. Untuk kelas 6A-nya kita masukkan atau kita pindahkan ke bagian eksperimen. Kita buka aplikasi SPSS. Nah, kita pindahkan ke bagian eksperimen. Nah, jika sudah selesai, kita beralih ke datanya tadi. Kita ambil kelas 6B. Kita pindahkan datanya ke bagian kontrol. Kita pindahkan ke bagian kontrol. Nah, setelah kita isi datanya, langkah selanjutnya yaitu kita klik analyze. Kita pilih descriptive statistic. Nah, setelah kita klik akan menampilkan seperti di layar, banyak sekali pilihannya. Nah, di sini kita menggunakan uji normalitas, maka kita pilih bagian yang ketiga yaitu explore. Setelah kita klik explore, maka akan menampilkan seperti di layar. Nah, bagian kelas 6A dan kelas 6B ini kita pindahkan ke sebelah bagian kanan yaitu dependent list. Jika sudah dipindahkan seperti ini, selanjutnya kita klik plots. Nah, setelah kita klik plots, kita pilih normality plots with test. Kita klik continue dan klik OK. Nah, kita tunggu sebentar untuk melihat hasil akhir dari pengolahan data yang kita lakukan. Nah, di sini sudah keluar. Ada 3 tabel. Di sini untuk melihat apakah data yang kita olah ini normal atau tidak, kita lihat pada bagian tabel terakhir yaitu test of normality, di mana kita fokus ke nilai signifikansinya. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,42 dan 0,60. Sementara syarat dikatakan bahwa nilai itu termasuk normal atau tidak, yaitu harus melebihi dari 0,05. Jika data signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka distribusi data adalah normal. Begitu pula sebaliknya, jika nilai signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05, maka distribusi nilai tidak normal. Jadi, berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,5, yaitu 0,42 dan 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual distribusi normal. Nah, jika diketahui nilai yang kita olah ini normal, maka kita
lanjut ke tes berikutnya, yaitu tes homogenitas. Nah, di sini kita masih menggunakan data yang sama. Kita beralih ke menu aplikasi SPSS. Nah, setelah kita beralih seperti di layar ini, selanjutnya kita klik menu variable view. Untuk variable view-nya ini, untuk bagian eksperimen kita ganti dengan nilai. Sedangkan untuk kontrolnya kita ganti dengan kelas. Nah, untuk labelnya kita ganti menjadi hasil belajar. Sedangkan label untuk kelasnya kita ganti atau kita tentukan menjadi kelas. Kemudian value-nya untuk bagian kelas kita ganti value 1, labelnya kelas 6A. Kita klik add dan value yang kedua kita buat 2 dan labelnya kelas 6B. Kita klik add dan klik OK. Sedangkan missingnya none, columns-nya 8, alike-nya tetap jadi right dan measure-nya tetap ordinal. Jika sudah selesai, kita beralih ke menu sebelahnya yaitu data view. Nah, setelah kita klik akan menampilkan seperti ini, ada nilai dan kelas. Nah, berhubung ini nilai, jadi untuk nilai yang sebelah kanannya ini kita pindahkan ke bagian nilai, yaitu dari nomor 16 ke nomor 30. Nah, jika sudah selesai, kita pilih kelasnya. Di sini untuk nomor 1 sampai 15 itu kelas 6A. Sini sudah ada pilihannya, jadi kita hanya mencocokkannya saja. Ini kelas 6A sampai nomor 15. Kelas 6A. Kemudian 16 sampai seterusnya itu kelas 6B. Kita kopikan, kemudian kita pastekan. Kita pastikan. Nah, jika sudah selesai seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita klik Analyze. Setelah kita klik Analyze, maka akan menampilkan banyak pilihan. Di sini kita menggunakan uji homogenitas, maka yang harus kita klik selanjutnya yaitu Compare Means. Nah, seperti di layar akan menampilkan banyak pilihan, maka selanjutnya kita pilih One Way ANOVA. Nah, jika setelah kita klik One Way ANOVA akan menampilkan seperti di layar. Selanjutnya untuk hasil belajar kita pindahkan ke sebelah kanan, yaitu pada kolom Dependent List. Untuk kelasnya kita pindahkan ke bagian faktor. Selanjutnya kita klik Options. Kita pilih Homogeneity of Variance Test. Kemudian kita klik Continue dan OK. Kita tunggu sebentar untuk melihat hasil akhirnya. Nah, di sini sudah keluar. Kita lihat pada bagian outputnya. Nah, ini dia. Ada test of homogeneity of variance dan ANOVA. Untuk melihat apakah nilai yang kita olah ini, apakah datanya homogen atau tidak, kita lihat nilai signifikansinya. Nah,
Di sini sudah tertera dengan jelas bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,747. Jika nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Jika nilai signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05, maka distribusi nilai tidak homogen. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengolahan data yang kita lakukan ini yaitu homogenitas, karena lebih besar nilai signifikansinya dari 0,5. Nah, jika data kita ini sudah homogen, maka selanjutnya kita akan melakukan uji independen sample t-test. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa syarat uji independen sample t-test ini data harus dipastikan normal dan homogen. Tadi setelah melakukan pengujian data kita itu normal dan homogen, maka selanjutnya kita beralih ke uji yang berikutnya yaitu independent sample t-test. Kita beralih ke menu yang pertama. Nah, di sini sudah menampilkan menu yang pertama. Ada nilai dan kelas. Di sini kita masih menggunakan data yang sama. Kita akan melakukan uji independent sample t-test. Kita klik analyze, kemudian kita pilih compare means, kemudian kita klik independent sample t-test. Nah, setelah itu akan menampilkan seperti di layar. Untuk hasil belajarnya kita pindahkan ke test variable dan kelasnya kita pindahkan ke grouping variable. Nah, jika sudah dipindahkan ke sebelah kanannya, kita klik yang bagian bawah ini, yaitu Define Groups. Nah, setelah diklik akan menampilkan seperti di layar. Jika grup 1 kita ketik angka 1, jika grup 2 kita ketik dengan angka 2. Nah, jika sudah selesai, kita klik Continue dan klik OK. Kita tunggu sebentar untuk mengetahui hasil akhir dari pengolahan data yang kita lakukan. Nah, di sini sudah keluar nilai akhirnya. Nah, di sini ada dua tabel, yaitu grup statistik dan independent sample test. Nah, untuk mengetahui apakah uji kita ini berpasangan atau tidak, kita fokus ke bagian signifikansinya. Nah, ini bagian signifikansinya. Di sini sudah terlihat dengan jelas bahwa nilai signifikansinya ini 0,747 dan sama keduanya. Untuk T-nya juga sama keduanya. Dan untuk difference-nya juga sama keduanya. Jadi berdasarkan hasil uji independen sample t-test yang telah kita lakukan, diketahui bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, yaitu tidak terdapat perbedaan signifikansi hasil belajar antara kelas 6A dan kelas 6B Min 3 Kota Padang. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai uji independen sample t-test. Sebelum itu kita juga melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.